Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di video saya berbicara tentang anak-anak keras kepala. Terutama kita membicarakan anak-anak di bawah usia 7 tahun. Mari kita memahami dan mengenali mengenai anak-anak keras kepala ini. Simak dan ikuti video saya berikut ini. Keras kepala pada anak, karena kasus ini mengenai pada anak-anak kita, di mana banyak dari kita tidak dapat membedakan bahwa ini anak keras kepala, bahwa ini anak adalah tantrum. Jadi itu berbeda, karena lokasinya di otak pun pusatnya ini berbeda. Jadi anak tantrum adalah anak emosional, sedangkan anak keras kepala, ya keras kepala. Perbedaannya di mana? Sangat jelas sekali. Basic dasar dari keras kepala itu sendiri. Sekarang basic dasar dari keras kepala itu adalah pikiran yang berulang-ulang tentang sesuatu hal. Jadi ini wajib kita pahamin bahwa basic dasar keras kepala adalah pikiran yang berulang-ulang tentang sesuatu hal. Jadi misalnya seorang anak menginginkan suatu hal dan itu diulang-ulangnya di dalam kepalanya sehingga dia memaksa untuk meminta hal itu. Ini berarti anak tersebut keras kepala. Pada saat kita mencoba menenangkan anak tersebut, nanti dulu nak, dan dia tetap tidak mau menurunkan intensitas keras kepalanya, maka benarlah anak ini keras kepala. Tapi pada saat kita mencoba menurunkan intensitas keras kepalanya, pada saat dia berkehendak atas sesuatu hal, dan dia menurutin hal itu, maka anak ini tidak termasuk ke dalam golongan keras kepala, karena anak ini manut. Nah, bila disertai dengan tantrum, pada saat dia tidak terpenuhi keinginannya menginginkan sesuatu hal tersebut, maka disertai dengan amukan. Bisa dengan menangis, menjerit, berteriak, berguling, ya, dan berbagai macam tingkah lainnya yang dilakukan oleh seorang anak jika itu disertai dengan tantrum. Sekarang yang jadi pembahasan kita sebenarnya, anak-anak keras kepala ini dimulai dari usia berapa? Keras kepala ini ada. Sehingga kita dapat memahamin bahwa anak kita ini memang keras kepala. Sebelum menjawab tersebut, sekali lagi harus dipahamin bahwa keras kepala juga diturunkan dari orang tua yang keras kepala. Kemarin tantrum dan emosional saya bicara juga diturunkan dari orang tua. Keras kepala pun juga begitu. Jadi seorang anak yang keras kepala tidak mungkin diturunkan dari orang tua yang tidak keras kepala. Orang tuanya keras kepala, maka anaknya kemungkinan besar untuk menjadi keras kepala. Ya, baik itu salah satu ayahnya saja atau ibunya atau kedua-duanya, malah akan jadi semakin parah kalau itu berasal dari kedua-duanya. Karena itu, anak-anak keras kepala itu dapat diketahui semenjak dini. Kapan itu? Semenjak baby pun sebenarnya sudah bisa diketahui. Contoh, anak yang digendong pada saat dia mau tidur bahwa dia harus digendong. Pada saat dia tidak digendong atau tidak di badan orang tuanya, anak tersebut mengamuk atau tidak mau tidur. Nah, ini salah satu contoh. Di dalam pikirannya, kita tidak memahami mungkin bahwa ini yang terjadi. Di dalam pikirannya bahwa anak tersebut berpikir dengan dekapan orang tua, dengan digendong oleh orang tua, dia merasa aman dan merasa nyaman. Tapi ini adalah latihan dasar bagi seorang anak untuk memunculkan proses keras kepalanya dia. Hal yang lain, sebagai contoh munculnya keras kepala ada anak baby atau bayi-bayi yang bingung puting. Jadi pada saat dia berpindah dari puting susu karet di dotnya, kemudian dia kembali ke puting susu ibunya, dia tidak mau. Nah, ini disebut dengan kondisi bingung puting. Maka berarti anak ini boleh dibilang pikirannya sangat kaku, tidak fleksibel. Jadi bila dia A, bila B, dia tidak bisa berpindah dari satu A ke B. Maka kemungkinan besar anak ini akan menjadi keras kepala, menjadi sangat besar. Dan ini yang wajib dipahami oleh orang tua, bahwa kemungkinan anak Anda menjadi seorang anak yang keras kepala nantinya. Jadi pada saat dia umur 1 tahun ke atas dengan keras kepalanya, Anda tidak usah bingung lagi. Kapan dia mulai mengekspresikan keras kepalanya? Ya memang kalau baby seperti tadi ya, dia
tidurnya hanya mau digendong. Sulit untuk berpindah dari puting susu atau dengan rasa susu tertentu. Jadi pada saat dia dikasih susu X, kemudian berpindah ke susu karena tidak ada, berpindah atau ke rasa yang berbeda, maka anak tersebut tidak mau menyusu. Ini salah satu kemungkinan besar. Saya bilang kemungkinan besar dia akan menjadi anak keras kepala. Nah, pada saat dia sudah mulai mampu mengekspresikan dirinya dalam bentuk gerakan, dalam bentuk bahasa tubuh, bukan dalam bentuk suara, karena kemungkinan besar mereka pun juga belum mampu untuk berbicara, maka mengekspresikannya adalah anak tersebut kemungkinan besar dengan cara menangis. Dia tidak tantrum karena dia tidak mampu mengekspresikan emosinya, maka kemungkinan besar dia sepertinya ngambek. Jadi bukan menangis menjadi-jadi, tapi orang bilang itu ngambek. Dia menginginkan sesuatu, tapi kita sebagai orang tua tidak peduli, maka dia akan ngambek. Dia memegang sesuatu, kemudian sesuatu tersebut diambil oleh kakaknya, diambil oleh temannya, maka dia akan menjadi ngambek. Ini basic dasar yang Anda harus pahamin. Pada saat seorang anak mulai mengambek seperti itu, maka muncullah di benak Anda bahwa anak saya ini mempunyai basic dasar keras kepala. Maka ini harus dijaga lebih lanjut untuk keras kepalanya tidak menjadi semakin keras. Di saat kita menemui anak-anak kita ternyata dia bertipe keras kepala, yang kita jaga lebih lanjut adalah keras kepalanya ini untuk tidak terlalu muncul berlebih. Ekspresi dari munculnya keras kepala yang berlebih itu yang sering kita temukan adalah anak-anak yang tidak mau keluar dari kamar. Jadi pada saat dia menginginkan sesuatu dan dia tidak mendapatkan sesuatu itu, maka dia pergi ke kamar dan mengunci kamarnya. Karena itu khas dari orang-orang yang keras kepala adalah menyendiri. Bahkan akhirnya lama-kelamaan orang-orang yang keras kepala ini mengalami kondisi yang disebut dengan introvert. Dia tidak suka berhubungan dengan dunia luar, lebih suka menyendiri. Nah, kadang disertai dengan marah sedikit, ya, dia masuk ke kamar dengan membanting pintu kamar. Terus kemudian dia masuk ke kamar dan dia menutupkan wajahnya ke bantal atau gulingnya. Ini mungkin Anda berpikir terjadi pada orang yang lebih tua. Tidak, kita berbicara pada anak di bawah usia 7 tahun dan ini terjadi. Ya, dan ini terjadi. Yang saya harapkan adalah antara kita dengan anak kita yang keras kepala tidak terjadi percekcokan lebih lanjut karena ketidakpemahaman kita kepada anak kita yang keras kepala, sehingga anak kita keras kepala dengan kekehnya apa yang dia mau dan kita pun tidak memahami kondisi itu dan kita pun marah dengan dia. Maka apa yang terjadi? Anak yang keras kepala tidak akan pernah menjadi anak yang fleksibel dalam proses berpikir karena dia selalu dibuat keras oleh orang tuanya. Karena itu kita berpikir fleksibellah kepada anak kita sehingga kita dapat menjadikan dia berubah dengan lebih baik lagi. Anak-anak yang keras kepala, ciri-ciri lainnya adalah kalau Anda perhatikan ada sering anak yang menyukai boneka tertentu atau barang tertentu, kadang-kadang ada bantal dan guling yang sudah begitu lamanya dengan kotornya, anak ini tidak mau melepaskan benda tersebut. Dia pergi naik pesawat, dia pergi kemana saja, itu selalu dibawa. Dia tidak ingin melepaskan benda tersebut, bahkan mereka kadang-kadang tidak dapat tidur. Ya. Bahkan ini terjadi hingga tua nanti. Ini khas. Mereka, itu adalah barang kesayangan mereka. Maka ini menjadi ciri khas dari anak-anak keras kepala. Maka pahamin tentang kondisi tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak keras kepala adalah proses pembelajaran dia atau tambahan pengetahuan yang dimasukkan ke dalam proses berpikir dia. Karena orang-orang keras kepala seperti basic dasarnya tadi adalah pikiran yang menetap di dalam pikirannya, maka kemungkinan besar dia untuk menjadi orang dengan kondisi tidak tepat itu sangat besar kalau kita salah mengajarkan dia. Contoh, tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua merokok di rumah di depan dia. Maka kemungkinan besar apabila anak kita di dalam proses berpikirnya, merokok itu asik, saya tahu itu nyaman, kemudian dia mencoba rokok tersebut.
Anda mungkin tidak tahu dia mencobanya. Dia mengambil puntung rokok, setelah Anda merokok di tempat rokok dia coba, dia merasakan sesuatu yang sesuatu yang nyaman, sesuatu yang hal baru lah. Maka kemungkinan besar nantinya dia akan merokok di belakang Anda dengan usia sedini mungkin, itu sangat luar biasa. Kemudian dalam proses pembicaraan, Anda berbicara dengan teman-teman Anda di rumah mengenai misalnya minuman keras, obat-obatan, narkotik, diskotik, dan sebagainya. Dan anak Anda mendengar dan dia pengen tahu, dan itu akan melekat di dalam proses berpikirnya. Maka nanti kemungkinan besar dia akan mengejar ke sana, itu akan sangat besar. Hal yang paling hati-hati pula adalah berbicara tentang masalah seksualitas di hadapan anak-anak kita. Karena anak-anak dengan keras kepala terjadi ketidaktepatan perilaku itu sangat besar. Ya, ketidaktepatan perilaku sangat besar pada dirinya karena dia melakukan apa yang dia dengar dari pembicaraan atau dari apa yang dia lihat pada saat apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Jadi orang tua harap berhati-hati atas kondisi ini. Sekali lagi, Anda mungkin sulit sebagai orang tua untuk dikasih tahu karena Anda keras kepala. Tapi Anda akan menyadari pada saat anak Anda juga keras kepala seperti Anda akan sakit kepala, Anda akan pusing sekali untuk memberitahu dan menasehati dia. Karena itu berhati-hatilah dalam bertindak, berkata, dan melakukan sesuatu hal di rumah. Sehingga itu tidak menjadi contoh yang akan diulangnya nantinya, dan itu menjadi sesuatu hal yang melekat di dalam proses berpikirnya untuk dia lakukan terus. Khas juga dari anak-anak keras kepala adalah anak-anak yang pendendam. Saya pernah menemukan anak yang masih kecil di kelas TKA, TKB sudah mendendam kepada orang tuanya, di mana dia akhirnya membenci kepada orang tuanya karena perlakuan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia. Anda bayangkan anak sekecil itu sudah muncul di dalam proses berpikirnya kebencian kepada orang tuanya. Hal ini karena apa? Hal ini karena kita sebagai orang tua berlaku sekali lagi yang tidak tepat kepada anak-anak kita, sehingga proses berpikir di dalam pikirannya adalah kamu sebagai orang tua adalah orang tua yang kejam, orang tua yang menyakiti saya, sehingga dia marah. Pikirannya yang berulang-ulang tentang sesuatu hal yang negatif bahwa kita sebagai orang tua adalah orang yang kejam, maka dendam muncul di dalam pikiran dia. Kalau tidak disertai dengan amarah emosional pada anak kita, maka insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau muncul dengan sifat emosionalnya dia, maka hati-hati. Dia akan menyerang kita. Walaupun dia sekecil itu, dia akan menyerang. Seperti yang tadi saya bilang, pada saat dia hanya ada keras kepalanya saja, maka pada saat dia marah kepada kita, maka dia lari ke kamar untuk menyendiri. Tapi kalau disertai ada sifat emosional, maka dia akan menyerang orang tuanya. Ingat, pada saat seorang anak mampu menyerang orang tuanya, pada saat seorang anak mampu memukul, walaupun itu dalam kondisi bermain, orang tuanya, misalnya dia berhasil memukul wajah orang tuanya, padahal itu hanya kondisi bermain, maka hal ini menjadi hal yang mudah buat dia untuk melakukan kepada orang lain. Karena apa? Dalam proses berpikir, anak yang keras kepala juga ada tindakan yang berulang yang disebut dengan konvulsif. Pada saat dia berhasil melakukan sesuatu hal, maka di dalam proses berpikirnya, saya berhasil melakukan hal itu, maka tindakan konvulsif yang berulang akan mudah untuk dia lakukan. Maka jagalah sikap kita, perhatikanlah sikap anak kita. Bila ada sesuatu yang tidak tepat, tidak pas menurut pendapat kita, maka segera cut atau segera potong kondisi tersebut. Ingat bahwa mengubah perilaku itu jauh lebih sulit daripada membentuk perilaku itu sendiri. Jadi semenjak awal bentuklah perilaku anak Anda dengan sebaik-baiknya, sehingga kalaupun bibit di dalam diri dia ada keras kepala, maka bibit itu tidak muncul di saat anak-anak, bahkan tidak muncul sama sekali hingga dewasa nanti. Ini yang harus kita jaga benar-benar, karena bila bibit ini sudah muncul, untuk mengubah sebuah perilaku yang sudah terbentuk amat sangat cukup sulit dan menyusahkan buat kita untuk mengubahnya. Sekarang adalah bagaimana penanganan anak yang keras kepala ini. Yang harus kita pahamin adalah anak keras kepala keras. Kita orang tua juga keras kepala. Dua orang keras kepala pada saat dibenturkan, maka apa yang akan terjadi? Hancurlah dua-duanya. Ya.
Maka apa yang terjadi pada anak yang keras kepala dikerasin, maka keras kepalanya akan semakin keras. Maka bingunglah diri Anda dengan kondisi ini. Bagaimana saya harus mengubah anak saya kalau dia terus keras kepala? Stoplah Anda bersikukuh untuk bersikeras kepada dia. Loh, kalau saya tidak bersikeras kepada dia, nanti dia tidak mau berubah, nanti dia menjadi manja. Ini kalimat yang sering saya temukan dari orang tua. Tidak. Kita tidak dapat menyamakan perlakuan kepada seseorang tidak sesuai dengan kondisi perilakunya. Maka pada kondisi orang yang keras kepala tidak dapat dilakukan dengan kondisi keras. Keras tapi juga lemah, bukan keras dengan begitu kerasnya. Jadi misal kita ingin melakukan perubahan pada anak, contoh misalnya anak yang bermain, ya suka bermain. Ada perhatian kalau anak-anak bermain, maka setelah dia bermain maka mainannya berhamburan, ya. Kemudian ada anak yang seperti contohkan yang lain, ya. Jadi maka kita sebagai orang tua melakukan proses berpikir kepada dia untuk dia mau membersihkan, untuk mau dia melakukan, membersihkan dari apa yang dia lakukan. Maka kita tidak mengatakan dengan begitu saja kepada anak kita, nak begitu selesai nanti coba dibersihkan ya. Nak, begitu selesai nanti bersihkan ya, mama tidak ingin lihat tempat itu kotor, papa tidak ingin lihat itu kotor. Pokoknya setelah selesai nanti kamu bermain, kembalikan lagi ke tempat semula. Anak-anak yang keras kepala seperti yang saya bilang tadi, dia akan mudah mengatakan kata tidak. Itu yang akan terjadi. Dari anak kita kepada kita, di mana keras kepalanya dia membuat dia malas untuk melakukan hal tersebut, hal yang kita suruh untuk membersihkan tersebut. Maka kalimat seperti apa yang harusnya kita berikan kepada dia? Kalimat seperti apa harusnya yang kita sampaikan kepada dia agar dia mau melakukan hal itu? Basic prinsipnya lagi adalah kita tidak memaksakan kepada anak kita, tapi lemah lembutlah kepada dia. Maka kalimat yang kita gunakan untuk mengubah perilakunya adalah kalimatnya menggunakan kalimat bahwa apa yang dia lakukan akan menjadi sebuah kebaikan buat dia, bahkan orang lain pula. Kemudian kalimat yang kedua, jika dia tidak mau melakukan, maka itu menjadi tidak baik buat dia ataupun orang lainnya. Dan katakan bahwa dia dapat memilih yang tepat untuk kondisi hal tersebut. Dan manusia pada intinya, insya Allah dia akan memilih yang baik untuk kehidupannya dia. Jadi sejahat-jahatnya manusia, insya Allah kita akan memilih yang terbaik untuk kehidupan kita yang benar-benar baik dan bermanfaat sesuai dengan moral etik, sopan santun, dan agama, ya. Maka pada saat kita memerintahkan atau ingin menyampaikan kepada anak kita untuk dia membersihkan tadi, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, nanti setelah kamu bermain, ya, mama yakin kamu akan suka untuk membersihkan tempat ini karena kamu suka tempat ini bersih. Ya, kalau tempat ini bersih, maka kamu akan suka melihat tempat ini begitu baiknya. Mama, papa pun juga suka melihat kondisi itu. Tapi jika kamu tidak bersihkan, kalimat yang kedua, tapi jika kamu tidak bersihkan, maka kita jadi malu nantinya kalau ada orang datang ke tempat kita, begitu kotornya. Apalagi dia melihat anak mama yang bermain tidak bisa mengembalikan barang-barang mainannya. Maka dia katakan, aduh, anak ibu ini ternyata ya. Nah, malu kan mama jadinya, dan mama yakin kamu pun juga pasti malu dengan kondisi hal tersebut. Karena itu mama yakin kamu bisa memilih kondisi yang tepat yang muncul di dalam pikiran kamu untuk kondisi ini. Setelah kita sebagai orang tua mengatakan hal ini, maka tinggalkan dia. Jadi jangan menunggu dia bergerak atau tidak, bahkan kemungkinan besar kita akan membentak dia pada saat dia tidak bergerak. Pada saat kita mengatakan hal terakhir tadi, kamu bisa memilih yang tepat untuk hal yang terbaik pada kondisi ini, tinggalkan dia. Biarkan dia berpikir sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah kita akan berpikir kepada hal yang tepat yang jauh lebih baik lagi, tidak berpikir kepada hal yang kotor. Dan ini juga ciri khas pada anak-anak keras kepala, dia akan berpikir pada kondisi yang baik. Pada saat Anda meninggalkan pergi, kapan Anda boleh balik? Baliklah 30 menit kemudian. 1 jam pun juga boleh. Biasanya di waktu 30 menit, kekerasan diri seseorang, amarah seseorang itu sudah turun jauh. Nah, pada saat kita tinggalkan, maka ada 2 kemungkinan yang muncul dalam pikiran anak keras kepala. Dia segera melakukan yang terbaik untuk hal tersebut, yaitu membersihkan kondisi tersebut, karena kondisi tersebut memang masuk akal di dalam proses berpikir dia.
ya, dia tidak akan tidak melakukan membersihkan, tapi dia akan membersihkan. Atau yang kedua, dia akan berdiam diri, sepertinya tidak mau melakukan karena ada sifat egois di dalam dirinya. Jadi orang-orang yang keras kepala memang mempunyai sifat egois untuk tidak melakukan hal itu. Apalagi dia terbiasa dibantu untuk membersihkan. Misalkan ada mbaknya, ada kakaknya, ada kakek nenek yang membantu dia, dan dia tidak pernah membersihkan, maka keras kepalanya akan semakin kuat untuk tidak mau membersihkan. Maka dengan kalimat tersebut akan membuat dia berdiam diri di tempat tersebut dengan wajah cemberutnya. Apa yang kita lakukan? Setelah 30 menit, datangin dia. Mama yakin deh, kamu pasti mau yang terbersih. Yuk kita sama-sama bersihkan tempat ini. Berikutnya mama yakin, setelah selesai bermain, kamu mampu membersihkan tempat ini. Maka bantulah dia untuk membersihkan. Jadi jangan ditekan lagi dengan kekerasan, dengan omelan. Ternyata kamu tidak juga membersihkan ya kondisi tempat ini ya, juga masih kotor ya. Mama tidak suka lihat ini. Jangan. Tapi yuk kita sama-sama bersihkan. Maka dia langsung lemah. Langsung kayak besi itu meleleh. Insya Allah dia langsung mau membersihkan, maka lakukan bersama-sama dan dikasih sangu kalimat tadi kita sama-sama membersihkan tempat tersebut. Demikian video saya mengenai anak keras kepala. Saya berharap kita ada diskusi. Anda sebagai orang tua, saya yakinlah punya banyak masalah pula tentang anak yang keras kepala. Maka tuliskan di komentar apa yang jadi masalah Anda, karena komentar Anda setelah menonton video ini, itulah yang membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin cerdas. Oh, ternyata ada tambahan hal dari apa yang saya jelaskan kekurangannya, sehingga saya dapat jelaskan di kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Agar Anda tidak ketinggalan video saya, kliklah tombol subscribe di video ini. Agar Anda dapat lebih tahu dahulu setiap kali video saya muncul, maka tekanlah tombol lonceng di video ini, sehingga Anda tidak ketinggalan dan segera mengetahui setiap video saya keluar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, di video saya yang lainnya. Insya Allah di video selanjutnya akan mengeluarkan keras kepala pada usia di atas 7 tahun hingga usia tua lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.